Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga dapat terselesaikannya video presentasi mata kuliah sumber daya genetik ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at sampai kepada kita selaku umat yang selalu mengikuti jejak langkahnya. Saya Muhammad Sastra akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Kultur Jaringan Tanaman Anthurium andreanum Periatus tropicale pada media MS dengan penamaan zat pengatur tumbuh BAP dan NAA. Untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja pada bahasan materi. Anthurium adalah salah satu jenis tanaman hias yang memiliki ciri khas berupa seludang bunga atau sepatnya yang tebal, licin, dan mengkilap, sehingga Anthurium ini dijuluki oil-cloud flower. Latar belakang, Anthurium adalah salah satu jenis tanaman hias yang telah lama dibudidayakan dalam skala luas di lingkungan industri florikultura. Permintaan tanaman Anthurium pada tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik mencapai 896.953 tangkai. Untuk memenuhi kebutuhan pasar tanaman tersebut, dilakukanlah pengembangan secara kultur jaringan. Zat pengatur tumbuh yang merupakan yang berperan sangat besar dalam teknik kultur in vitro, terutama dalam proses organogenesis. BAP dari golongan sitogenin dan NAA dari golongan auksin merupakan hormon eksogen yang akan ditambahkan pada media tumbuh kultur jaringan tanaman Anthurium. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi respon pertumbuhan tanaman Anthurium akibat penambahan BAP dan NAA, dan untuk mengetahui berapakah konsentrasi BAP dan NAA yang terbaik dalam peningkatan perkembangan dan pertumbuhan kultur jaringan tanaman Anthurium secara in vitro. Metode penelitian. Yang pertama ada alat dan bahan. Sebelum itu, penelitian ini dilakukan pada bulan September 2018 sampai Februari 2019. Dilaksanakan di Laboratorium Sumber Daya Genetik dan Biologi Molekuler, Fakultas Pertanian, Gedung Pasca Sarjana, Universitas Udayana, di Jalan PB Sudirman, Denpasar. Alat yang digunakan adalah analitik, timbangan analitik, pengaduk magnetik, autoclave, mikropipet, pisau bedah, laminar airflow cabinet, inkubator, botol kultur, cawan Petri, gelas ukur, beker gelas, Erlenmeyer, lampu Bunsen, plastik warp, aluminium foil, pinset, dan kertas label. Adapun bahan yang digunakan adalah eksplan daun dan biji tanaman Anthurium yang diperoleh dari UPT, BBI, TPH, Provinsi Bali. Bahan lainnya adalah Aquades, sukrosa, media MS, alkohol 70%, benlet, natrium hipoklorid, 20, asam sitrat, galen gam, NaA, dan BAP. Yang kedua itu pelaksanaan penelitian. Ada beberapa tahapan penelitian dalam pelaksanaan ini. Yang pertama, alat yang digunakan dicuci menggunakan deterjen, kemudian dibilas air mengalir sampai bersih. 2. Setelah dikeringkan, alat dibungkus aluminium foil lalu disterilisasi dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 psi selama 30 menit. Yang ketiga, media yang digunakan adalah media MS yang diberikan zat pengatur BAP dan NaA sesuai perlakuan. Media yang digunakan terdiri dari 1 liter Aquades 34,43 gram MS, 4 gram galen gam, dan 30 gram sukrosa yang dicampur dan diberi CPT sesuai perlakuan. Kemudian media di autoclave, setelah itu diinkubasi selama 7 hari sebelum digunakan. Keempat, sterilisasi laminar air flow cabinet dilakukan dengan menyemprot alkohol 70% pada dinding dan alasnya. Setelah itu ultraviolet dinyalakan selama 60 menit. Yang kelima, sterilisasi eksplan daun dengan direndam larutan fungisida yaitu benlet selama 10 menit, natrium hipoklorid dan 20 selama 10 menit. Kemudian dicelupkan dalam alkohol 70%. Nah, untuk mencegah pencoklatan pada eksplan daun, eksplan direndam dalam larutan asam sitrat. Adapun sterilisasi eksplan biji sama halnya pada sterilisasi eksplan daun, tetapi tidak direndam pada asam sitrat. Setelah 30 hari setelah tanam, eksplan biji dalam media kultur tunas adventif yang muncul dipisah dan ditanam kembali pada media baru dengan perlakuan yang sama. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pelangkungan eksplan daun tanaman Anthurium.
Tabel 1 titik merupakan hasil pengamatan terhadap pelangkungan dan kondisi eksplan pada berbagai konsentrasi NaA dan BAP. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelakuan A3B2 menunjukkan waktu pelangkungan tercepat yaitu 2,00 hari setelah tanam, sedangkan pelangkungan paling lama terdapat pada pelakuan A0B0 dengan waktu 8,00 hari setelah tanam. Nah, gambar 1 titik merupakan gambar pelangkungan eksplan pada 45 hari setelah tanam. Yang kedua, pencoklatan dan kontaminasi pada eksplan daun Anthurium. Permasalahan yang sering muncul dalam kultur in vitro adalah adanya kontaminasi oleh bakteri dan jamur serta pencoklatan atau browning. Menurut penelitian ini, persentase yang paling tinggi terhadap pencoklatan adalah pada pelakuan A2B2 sebesar 90% dan yang paling terendah yaitu A3B2 sebesar 50%. Nah, adapun pencoklatan yang terjadi di penelitian ini diakibatkan oleh pelukan irisan sebelum eksplan ditanam. Gambar 2 titik merupakan gambar pencoklatan yang terjadi pada eksplan daun dan gambar 3 titik merupakan eksplan yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Yang ketiga yaitu pertumbuhan planlet halaman Anthurium. Tabel 2 titik merupakan hasil pengamatan dari pengaruh konsentrasi BAP dan NaA terhadap multiplikasi tunas tanaman Anthurium. Gambar 4 titik merupakan tunas yang muncul pada eksplan biji. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian planlet yaitu jumlah tunas terbanyak setelah di subkultur terdapat pada pelakuan A3B3 dengan jumlah tunas 8,92. Sedangkan jumlah tunas terendah adalah 3,66 terdapat pada kontrol media MS tanpa penambahan BAP dan NaA. Pengaruh penambahan BAP dan NaA terhadap jumlah tunas pada semua kombinasi pelakuan memperlihatkan perbedaan yang signifikan dengan pelakuan kontrol. Gambar 5 titik merupakan planlet hasil kultur in vitro Anthurium 30 hari setelah tanam atau subkultur. Yang keempat, pertumbuhan daun dan akar planlet Anthurium. Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan terhadap variabel jumlah daun tanaman Anthurium menunjukkan bahwa pada pelakuan A4B4, A3B3, A1B4, A3B2, A0B4 menunjukkan pengaruh nyata pada jumlah daun perlakuan kontrol. Sedangkan pada akar, pelakuan A4B4 memiliki jumlah akar 4,83 di mana jumlahnya lebih sedikit dari perlakuan A3B3 yang jumlah akarnya adalah 5,83. Hal ini terjadi karena konsentrasi NaA yang terlalu tinggi sehingga melampaui batas maksimum. Tanaman dapat menyerap untuk berdiferensiasi menjadi akar. Pemberian konsentrasi NaA yang terlalu tinggi ini menjadi sedikit menghambat pertumbuhan akar yang telah maksimum pada pelakuan A3B3. Kesimpulannya yaitu keuntungan dari perbanyakan Anthurium secara kultur jaringan adalah dalam waktu 1 tahun telah dihasilkan ratusan hingga ribuan tanaman Anthurium. Selain itu, pelaksanaan teknik ini pun dilakukan pada kondisi steril dan higienis sehingga kualitas benih lebih terjamin serta bebas penyakit. Yang kedua yaitu terjadinya respon pertumbuhan tanaman Anthurium akibat penambahan BAP dan NaA secara in vitro. Kombinasi perlakuan terbaik untuk pelangkungan eksplan daun adalah pada pelakuan A3B2 yaitu 5 mg NaA dan 3 mg BAP. Kemudian kombinasi perlakuan terbaik untuk pertumbuhan tunas, daun dan akar Anthurium secara in vitro adalah pelakuan A3B3 yaitu 5 mg NaA dan 5 mg BAP. Adapun informasi cara pendaftaran tanaman agar bisa diakui sebagai sumber daya genetik asli Indonesia yang bisa dilihat pada page atau pada halaman ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada saat penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.